Halo, kembali lagi dengan Jalan Bat Tekno, dan pada video kali ini saya mau bahas sedikit tips nih bagaimana caranya kita mendapatkan laptop untuk gaming dengan harga di bawah 10 juta untuk saat ini, yaitu tahun 2022. Perlu diingat ya, di sini saya bukan mengajarkan untuk mendapatkan laptop khusus gaming, tapi laptop yang bisa dipakai buat main game. Karena kalau laptop yang khusus gaming ya realistis aja deh. Karena kalau laptop khusus gaming nih, yang terutama tuh punya graphics card Nvidia RTX atau GTX series, itu bisa dibilang saat ini nggak ada yang di bawah 10 juta rupiah. Jadi di video kali ini yang mau saya bahas adalah bagaimana cara memanfaatkan budget kita yang tersedia, yaitu di bawah 10 juta, semaksimal mungkin supaya bisa mendapatkan pengalaman gaming yang sebaik mungkin. Oke, jadi rekomendasi pertama saya adalah cari laptop dengan AMD Ryzen 5 atau 7 5000 series. Salah satu contohnya sudah pernah saya bahas di video beberapa minggu lalu, yaitu adalah IdeaPad Slim 3 dari Lenovo, di mana unit yang saya bahas itu menggunakan Ryzen 5 5500U. Nah, dengan laptop itu setelah saya coba, saya bisa mendapatkan FPS sampai 60 ngunci di 60 untuk Apex Legends ya, tentunya dengan settingan low. Ya, memang ada sesekali drop ke 30-40 fps waktu scope in, tapi menurut saya overall itu masih sangat-sangat playable. Lalu untuk game yang lebih ringan seperti CSGO itu FPS-nya bahkan bisa sampai ratusan kalau settingannya low full HD. Jadi intinya untuk game-game kompetitif e-sport seperti yang sudah saya sebutkan itu bisa dibilang ya cukup mumpuni lah. Tentu saja kalau Anda coba untuk game yang lebih berat seperti Cyberpunk 2077 ya jelas saja ini komputer akan megap-megap. Perlu diingat nih, IdeaPad Slim 3 yang pernah saya pakai itu masih pakai RAM 8 GB. Sementara Ryzen 5 5500U itu pakai integrated graphics Vega yang bisa bertambah performanya kalau Anda tambah RAM. Misalnya Anda tambah RAM 4 atau 8 GB lagi. RAM sendiri nggak terlalu mahal kok, sekarang bisa di bawah 400 ribu rupiah kalau untuk 8 GB. Sementara penambahan performa sendiri itu bisa berbeda-beda tiap game, tapi ya kurang lebih sekitar 20%an lah kalau Anda tuh nambah RAM 8 GB. Dan kalau Anda mau upgrade RAM, ada video tutorial terpisah pada channel ini, silahkan Anda cek. Nah, saran kedua dari saya, kalau Anda tuh budgetnya di bawah 10 juta, Anda mungkin bisa mengincar laptop dengan prosesor Core i5 1240p. Ya, untuk saat ini secara realistis sebenarnya yang 1240p itu masih agak mahal ya, rata-rata tuh masih di atas 10 juta. Dan yang paling murah yang saya temukan saat ini yaitu adalah HP 14S, itu masih 10 juta lebih sedikit, lebih 40-80 ribuan. Ya, tapi saya bikin video ini bukan hanya untuk saat ini saja, tapi mungkin untuk beberapa bulan ke depan, dimana mungkin yang 1240p itu akan turun harganya hingga di bawah 10 juta. Nah, keuntungannya apa pakai Intel? Jadi kalau prosesor Intel itu secara umum dia punya performa single core yang lebih baik ketimbang AMD Ryzen, tentunya untuk kelas yang setara ya. Dimana performa single core itu untuk aplikasi-aplikasi yang tidak teroptimas untuk multicore, misalnya Anda itu berprofesi sebagai programming Python atau MATLAB yang nggak menggunakan multicore, itu bisa membantu kelancaran Anda dalam mengoperasikan program tersebut. Laptop dengan prosesor Intel itu, jika dibandingkan dengan AMD yang setara, secara umum karakteristiknya adalah dia itu relatif lebih panas, dan akhirnya lebih boros baterai. Sementara untuk gaming, Anda masih mendapatkan Iris Xe yang bisa dibilang performa grafiknya itu lebih bagus dibandingkan Vega, hanya saja memang optimasi untuk beberapa game kurang optimal. Tapi tetap saja kalau untuk saat ini Anda itu punya pilihan mau beli laptop Intel yang Gen 11 atau Gen 12, saya sangat menyarankan Anda untuk beli yang Gen 12 karena sudah mulai banyak di pasaran ya, terutama yang 1240p. Karena nanggung juga kalau Anda beli generasi 11 itu ya sekarang sudah mulai bermunculan yang generasi 12. Beda ceritanya dengan AMD Ryzen yang seri 6000, dimana ini adalah tips berikutnya. Nah, jadi tips ketiga dari saya adalah, mungkin kalau Anda nggak buru-buru itu bisa Anda tunggu Ryzen 5 6000 series. Dimana Ryzen 6000 series itu, perbedaan paling utama dengan Ryzen yang 5000 series, itu dia sudah punya arsitektur grafis RDNA 2, dimana performa grafik saya itu dari game ke game itu bisa bervariasi, tapi cukup signifikan ya. Kalau lihat dari beberapa laporan yang saya lihat itu sudah mencapai 2 kali lipat lebih bagus dari segi FPS-nya. Namun sayang, pada saat video kalian yang dibuat itu rata-rata yang 6000 series masih di atas 10 juta, dan 10 juta itu nggak nanggung sampai 15-16 juta. Dan memang salah satu kelemahan AMD 6000 series lainnya adalah secara availability ya, dimana menurut saya ini agak-agak langka lah. Bahkan di marketplace Indonesia itu masih terbilang sangat-sangat terbatas. Dan tips terakhir dari saya, kalau Anda itu rajin ngulik di internet ya, mungkin di Tokped atau mungkin OLX, Anda itu bisa cari laptop gaming bekas ya. Tentunya untuk kondisinya itu akan bervariasi dari laptop ke laptop tergantung user sebelumnya. Tapi kalau saran saya, kalaupun Anda cari yang bekas, mungkin bisa cari laptop dengan prosesor GTX 1650 minimal ya. Kalau bisa 1660 atau mungkin RTX 2060, 2050,
itu bisa lebih bagus lagi. Dan dengan kombinasi prosesor dan GPU tersebut, Anda tuh mungkin baru bisa nih menjalankan game-game yang agak berat ya. Tentunya kalau dibandingkan dengan solusi dari Ryzen 5000 series tadi ya, ini jelas lebih powerful. Ya, hanya saja kelemahannya ini adalah laptop bekas dan Anda tuh perlu hati-hati sekali dalam membeli laptop bekas. Nah, mungkin sebagian dari kalian itu akan bertanya-tanya, Bang, kenapa nggak ada MX 350 di tips Abang? Nah, saya akan jelaskan begini. Jadi, secara teori, sebenarnya MX 350 itu bakal menghasilkan FPS paling tinggi untuk harga di bawah 10 juta. Dan saya lihat banyak laptop seperti Lenovo V14 atau IdeaPad Slim, itu ada yang menawarkan MX 350 di bawah 10 juta rupiah. Performa sendiri itu kalau yang saya baca akan di atas Ryzen 5 5500U atau ya grafik berbasis Vega lainnya. Tapi masalahnya sini ada dua ya. Pertama, jadi secara sekilas laptop dengan MX 350 itu tampak banyak yang bagus-bagus ya secara spesifikasi. Dia dapat pertama MX 350, lalu RAM 8GB, lalu layar Full HD. Tapi dari beberapa laptop yang saya temukan itu, misalnya Lenovo V14 yang ini ya, itu dia layarnya masih TN ya, dimana kalau menurut saya meskipun nanti FPS-nya tinggi, tapi kalau layarnya itu agak kurang enak dipandang ya, menurut saya experience gamingnya jadi agak-agak berkurang lah. Beberapa yang dijual bahkan belum sampai Full HD ya, jadi masih 768p. Secara teknis Anda mungkin juga bisa menemukan ya laptop di bawah 10 juta, lalu layar 14 inci, lalu juga Full HD, lalu juga IPS, dan MX 350 tentunya. Tapi yang saya temukan di sini nggak semuanya bergaransi resmi di Indonesia. Jadi ya, kalaupun Anda mau beli laptop dengan garansi distributor, ya menurut saya silakan aja. Hanya saja saya tidak rekomendasikan karena kualitas after sales-nya itu bisa jadi bervariasi tergantung sellernya. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dalam artikel lainnya. Saya Judah dan terima kasih telah menonton.